Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau kalian sehat semuanya, jangan lupa ya kalian selalu mengisi daftar hadir. Baik, kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara dulu tentang ibadah haji. Ibadah haji itu kalau kita lihat dari pengertiannya adalah, menurut bahasa, haji itu artinya menyengaja atau menuju. Nah, jadi menurut bahasa pengertian haji itu adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut pengertian haji menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat Islam yang dilakukan dengan sengaja secara ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ya pengertian haji menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah atau berkunjung kepada Baitullah yang berada di Mekah. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji ya, yang niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dalam mengerjakannya itu harus sesuai dengan tata cara dan syariat Islam, dengan syarat ya mengerjakan ibadah haji tadi ya dan rukun tertentu. Jadi ibadah haji itu sah diterima kalau kita mengerjakannya dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Nah, jadi ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ya diperintahkan ibadah haji ini ya dalam surah Al-Hajj ayat 27. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardhu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Nah, jadi ya hukum melaksanakan ibadah haji itu fardhu ain. Ya, bukan fardhu kifayah, itu fardhu ain. Fardhu ain artinya wajib kepada diri pribadi yang sudah mempunyai kemampuan. Nah, jadi
ya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka berarti hukumnya wajib bagi dia. Mampu di sini ya tidak hanya mampu fisiknya, tetapi segala-galanya. Fisiknya mampu dan uangnya atau keadaannya juga mampu. Jadi semuanya harus mampu. Ya, orangnya mampu, uangnya mampu, kesehatannya juga mampu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, ya, syarat wajib dan syarat sah ibadah haji. Nah, syarat artinya sesuatu hal yang harus dipenuhi atau harus ada di dalam pelaksanaannya. Syarat dibagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Nah, jadi syarat tadi artinya adalah sesuatu hal yang harus ada dipenuhi di dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila syaratnya cukup, maka hajinya pun sah atau diterima. Nah, yang pertama kita bahas adalah syarat wajib. Nah, apa itu syarat wajib? Yaitu hal yang apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yang bersangkutan wajib menunaikan ibadah haji. Nah, jadi syarat wajib adalah hal-hal yang apabila telah terpenuhi ya bagi seseorang yang menyebabkan orang tersebut berkewajiban atau orang yang bersangkutan wajib menunaikan ibadah haji. Adapun syarat wajib haji adalah yang pertama Islam. Nah, jadi tidak ada agama yang lain selain agama Islam yang mewajibkan ibadah haji. Yang mewajibkan ibadah haji itu adalah Islam. Nah, jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik dewasa, artinya adalah umurnya sudah sampai. Nah, jadi ya kalau umurnya sudah sampai, maka wajib ya bagi orang tersebut melaksanakan ibadah haji, asalkan yang lain-lainnya ada ya, keuangannya ada, fisiknya kuat ya, waktunya sudah sampai, maka dia wajib. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah berakal sehat. Nah, jadi syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau orang yang tidak mempunyai akal sehat, atau dia sudah stres, atau dia gila, itu tidak diwajibkan oleh Allah. Ini yang akalnya masih sehat, artinya dia bisa memikir dengan baik, ya bisa berbuat dengan baik, ya itu yang ketiga. Yang keempat, syaratnya adalah merdeka, artinya ya dia tidak dalam kuasa orang lain, ya apakah dia di dalam ya tahanan orang atau tahanan negara, atau dia adalah di dalam lingkungan, atau di dalam dia orang yang sedang menguasai dia, seperti dia menjadi seorang pesuruh atau seorang budak. Nah, jadi dia merdeka, tidak ada ya sangkut paut atau halangan orang lain. Kemudian yang kelima adalah syarat wajibnya adalah mampu, yaitu kalau dalam bahasa agamanya adalah istita'ah, mampu. Nah, dalam syarat mampu ini ya sedikitnya ada 6 ya. Yang pertama, memiliki ongkos naik haji, ONH. Nah, sekarang ongkos naik haji itu ya satu orangnya sekitar 40 juta lebih satu orang. Nah, jadi kalau dia mempunyai kelebihan ya tabungan 40 juta ya atau lebih, berarti dia sudah mencukupi biaya untuk berangkat ibadah haji. Tetapi sekarang untuk kita di Indonesia ini ya jangka waktu untuk menunaikan ibadah haji itu hampir 25 tahun ya. Setelah kita mendaftar ya kita dapat nomor porsi, kemudian kita menunggu 25 tahun
hanya boleh bisa berangkat atau sampai waktu untuk berangkat ke tanah suci. Jadi tidak langsung ya, setelah ada uangnya kita langsung bayar, langsung berangkat, tidak. Nah, yang seperti itu hanya umrah. Namun Indonesia sekarang sedang mendapat musibah bahwa ya untuk sementara negara kita tidak diterima untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, dikarenakan kita sedang ditimpa musibah, yaitu ya bencana, yaitu adalah berupa wabah, yakni adalah COVID-19. Mudah-mudahan ya COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bangsa Indonesia terbebas daripada segala macam ya wabah ya seperti COVID-19. Baik, ya yang kedua, ada kendaraan yang bisa menggunakan untuk ke tanah suci, yang tentunya adalah sekarang ini kita memakai pesawat terbang. Kalau zaman dahulu memakai kapal laut yang waktunya berbulan-bulan, bahkan hampir setahun. Berangkat haji itu, pulang pergi itu hampir 1 tahun. Sekarang ya paling lama 40 hari ya sudah berada di rumah kembali. Nah, kemudian yang ketiga, aman selama dalam perjalanan baik pergi maupun pulangnya. Nah, jadi aman dalam perjalanan. Aman di sini adalah negara kita dalam keadaan aman, tidak sedang berperang, atau kita di dalam perjalanan, kita berangkat sampai pulang tidak ada yang mengganggu kita selamat ya, baik datang maupun pergi. Yang keempat, cukup bakal bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi orang yang berangkat haji itu tidak hanya ya membawa uang untuk ke tanah suci, tetapi juga dia harus mampu meninggalkan ya bekal di tempat tinggalnya untuk keluarganya yang ditinggal ya. Kemudian ya yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi mampu di sini adalah dia sehat jasmaninya, tidak sakit. Kenapa? Karena ibadah haji ini ya 75% atau 80% adalah ibadah fisik atau ibadah tubuh. Ya, kenapa? Karena di sana kita tawaf, memerlukan tenaga sa'i, tenaga ukuf, tenaga ya. Kemudian kita melontar jumrah, semuanya dengan tenaga. Kalau kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, kita harus dibawa orang lain, maka kita akan repot dan juga biayanya tambah jadi besar. Kemudian yang keenam, memiliki pengetahuan tentang haji. Artinya ya memiliki pengetahuan tentang haji ini kita harus mengetahui tata cara pelaksanaannya, kemudian syarat dan rukunnya kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak mengetahuinya, maka ibadah haji kita pun bisa tidak sah. Ya, pengalaman saya ketika berangkat haji, banyak sekali orang-orang yang di tanah suci itu melanggar ketentuan haji. Bahkan ya mereka berani melanggar ya larangan ihram. Maka apabila terjadi seperti itu, maka haji kita tidak sah dan kita harus wajib membayar dam. Kalau tidak membayar dam, berarti kita tidak diterima haji kita. Nah, siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang keenam, ya, ada mahram. Ya, ada mahram. Ya, arti mahram di sini adalah tempat kita ya bermahram. Ini biasanya perempuan-perempuan yang tidak mempunyai suami atau suaminya sudah meninggal, ya, atau dia berangkat tidak dengan suami, maka dia harus bermahram kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang dipercaya untuk menjaga dia ketika di tanah suci. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang wanita ya bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Nabi menyuruh kepada kita bagi perempuan-perempuan ya yang sedang berangkat ibadah haji dan umrah harus dengan mahram. Kalau tidak dengan suami, boleh bermahram kepada ketua rombongan atau ketua kelompok
atau ya orang yang kita percaya sebagai mahram kita. Baik, kita lanjutkan. Yang B yaitu syarat sah. Nah, jadi haji itu bisa dikatakan sah ya kalau kita melaksanakannya sesuai dengan ya syarat ya syaratnya ya atau syarat pelaksanaannya. Nah, adapun syarat sah ibadah haji adalah pertama dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Nah, kapan? Yaitu haji itu terhitung mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu adalah perhitungan ibadah haji selama kurang lebih 5 hari. Nah, atau ya batas waktu memakai ihram. Nah, memakai ihram ini biasanya ya sampai tanggal 11 ya boleh kita melepas ihram, namun rukun haji ya masih ada beberapa lagi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan sesuai dengan urutan ya melaksanakan urutan rukun haji, tidak dibolak-balik. Kita tahu yang namanya rukun haji itu ya pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sya'i ya, kelima tahallul, keenam tertib. Nah, jadi ada 6 rukun haji ya, ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, tertib. Nah, harus berurutan. Jangan dibolak-balik, misalnya tawaf dulu baru wukuf atau tahallul dulu baru tawaf. Tidak, tapi mulai ihram ya, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, tertib. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah dipenuhi syarat-syaratnya. Misalnya ya syaratnya yang syarat tawaf dan sya'i. Nah, jadi harus dipenuhi syarat-syarat, misalnya syarat tawaf dan sya'i. Kita tahu yang namanya tawaf itu adalah mengelilingi Baitullah. Nah, jadi tempatnya adalah di Baitullah, dan mengelilingi Baitullah tadi adalah sebanyak 7 kali, bukan sekali 2 kali saja, tetapi harus 7 kali. Itu syarat yang pertama. Kemudian sya'i kita tahu adalah berlari-lari kecil dari antara Bukit Safa, Bukit Marwa. Nah, sebanyak 7 kali. Itu syaratnya. Kemudian yang keempat, dikerjakan di tempat yang telah ditentukan. Misalnya tempat wukuf di Arafah, tempat tawaf di Baitullah, sya'i antara Safa dan Marwa, melontar jumrah yaitu adalah di Mina, dan hadir di Muzdalifah. Untuk apa? Untuk sebentar bermalam di sana, mengambil batu ya untuk melakukan melontar jumrah, dan bermalam di Mina. Untuk apa? Untuk melontar jumrah. Nah, di Mina itu kurang lebih kita 3 malam ya, 3 malam 3 hari di sana, karena kita melontar jumrah itu ada 4 kali melontar ya. Yang pertama adalah melontar jumratul aqabah, kemudian ula usta aqabah ya, ula usta aqabah. Nah, kalau kita melaksanakan ya sesuai dengan tempatnya, maka sahlah ibadah haji kita. Baik ya siswa sekalian yang berbahagia, ya itu tadi ya pembelajaran kita tentang ibadah haji. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini ya, soal ada di pembelajaran ini. Silahkan kalian ya buka soalnya. Nah, yang pertama soalnya adalah jelaskan pengertian haji menurut bahasa dan istilah. Soal yang kedua, jelaskan hukum melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, jelaskan syarat wajib dan syarat sah ibadah haji. Nah, jadi ada 3 soal ini yang kalian harus jawab ya. Kemudian kalian kirim jawabannya di KI 3. Jangan tidak menjawab. Baik, ya Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membaca
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.